Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Kamis 27 Maret 2025. Hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang berkuasa mengusir setan yang membisukan dari seseorang. Ketika setan itu keluar, orang itu dapat berkata-kata. Banyak orang menjadi heran melihatnya. Tapi ada juga yang iri dan berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Kisah ini memperlihatkan pada kita bahwa kehadiran Yesus selalu menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan. Bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, apa yang dilakukan Yesus itulah sebuah kekeliruan. Dan mereka sangat kontrak dengan Yesus. Tapi tidak dengan masyarakat biasa, orang-orang sederhana. Kehadiran Yesus justru menjadi berkat bagi mereka. Ada sukacita, ada kegembiraan dengan kehadiran Yesus. Yesus memberikan harapan baru bagi mereka, memberikan sukacita baru bagi kehidupan mereka. Saudara-saudariku terkasih, persoalan mendasar dari bacaan Injil hari ini adalah sikap negatif orang-orang Farisi terhadap Yesus. Mereka iri dengan apa yang Yesus lakukan, sebab Yesus punya kuasa menyembuhkan. Yesus mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya untuk banyak orang. Ia memberikan harapan dan sukacita bagi banyak orang. Hari ini kita mendapatkan kritikan yang luar biasa bagi saya pribadi. Saya merasakan ini penting untuk kita. Sebab kita sering seperti orang-orang Farisi atau para ahli Taurat yang memiliki rasa iri pada yang lain. Kita sering iri pada keberhasilan orang lain. Kita sering iri pada apa yang orang lain punya. Dan itulah yang menyebabkan kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu masa Prapaskah ini kita diingatkan bersama
untuk belajar berdamai dengan diri. Kita belajar untuk bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar untuk menerima apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan itu akan membuat kita lebih bahagia. Tapi bila kita membiarkan diri kita iri atau melihat orang lain yang berhasil lalu kita merasa iri hati dengan mereka, justru kita tidak pernah menemukan damai. Masa Prapaskah, masa berdamai dengan hati. Masa berdamai dengan hidup. Masa memperbaharui diri kita supaya kita mampu bersyukur, berterima kasih, dan menerima semuanya. Dan bila itu yang dilakukan, damai dan sukacitalah yang kita alami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.